Nah, di sini kita akan membahas mengenai teknik submit artikel pada jurnal Sinta atau teknik penyerahan artikel pada jurnal Sinta. Kenapa kita membahas ini? Karena kita semakin spesifik ya untuk lulusan dari S2, dalam hal ini Pasca Sarjana Universitas Jember, itu kita tidak lagi hanya mengirimkan artikel boleh kemana saja, tidak begitu, tapi kita spesifik kita perlu mengirimkannya kepada jurnal. Jadi tidak boleh mengirimkan kepada conference untuk dipublikasikan dalam proceeding. Walaupun di peraturan sebelumnya itu kalau proceedingnya internasional dan terindeks Scopus itu masih boleh. Nah, tapi untuk panduan penyelenggaraan pendidikan yang baru itu kita sudah tidak diperbolehkan. Nah, di sini yang pertama kita akan mencari jurnal yang tepat untuk artikel kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita membuat akun pada OJS Journal dan kita mengirimkan artikel pada OJS Journal tersebut. Yang dicontohkan di sini, ini adalah khusus untuk OJS Journal yang paling umum digunakan di jurnal Sinta di Indonesia. Karena untuk S2 pasca sarjana di Universitas Jember, itu kita di dalam buku pedoman diminta untuk mengirimkan itu kalau jurnal nasional itu yang sudah terindeks Sinta 1, 2, 3 dan itu biasanya dia sistem jurnalnya itu OJS itu singkatan online journal system. Jadi kalau rata-rata jurnal yang ada di Indonesia itu sistemnya sama semuanya. Online journal sistemnya itu mirip-mirip. Nah, ini akan berbeda kalau misalnya kita mengirimkannya ke jurnal internasional. Nah, jurnal internasional juga boleh ya. Jadi tetap harus dikonsultasikan dengan pembimbing untuk jurnal yang dituju itu adalah jurnal yang seperti apa? Gitu. Apakah jurnal nasional, apakah jurnal internasional? Nah, kalau yang contohkan di sini adalah OJS untuk jurnal nasional, khususnya yang umumnya seperti ini bentuknya adalah jurnal yang terindeks Sinta dan yang diperbolehkan sebagai persyaratan lulus S2 adalah jurnal nasional terindeks Sinta 1, 2, 3. Jadi jangan lebih dari 3 karena kalau 4, 5, 6 itu tetap ada ya akreditasinya, tapi itu tidak bisa digunakan sebagai syarat kelulusan pasca sarjana. Nah, pertama kita mencari dulu jurnal yang tepat untuk artikel. Jadi kalau misalnya kita itu punya sebuah artikel, ini saya hanya mencontohkan judul yang umum saja. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris ya, karena ini memang contoh pencarian jurnal untuk jurnal bahasa Inggris. Jadi kalau jurnalnya jurnal nasional, yaitu cara mencarinya tidak perlu seperti ini. Kita bisa mencari di Sinta ya, yang sudah pernah diajarkan di pertemuan-pertemuan yang awal. Jadi kita cari di Sinta atau kita cari di website Garuda dengan menggunakan kata kunci yang ada, atau kita lihat artikel-artikel yang sudah terbit itu biasanya diterbitkannya itu di jurnal mana. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai dasar pemilihan jurnal. Nah, kalau jurnal internasional kita bisa gunakan laman ini, Journal Finder Elsevier, ini untuk yang jurnal-jurnal terbitan Elsevier. Ini ya basis web ini dari Elsevier. Lalu dimasukkan judul artikelnya, lalu abstraknya, lalu kata kuncinya itu apa saja. Kalau di sini saya tentang simulasi numerik tsunami dengan menggunakan Delft 3D, maka kata kuncinya ini saya tuliskan bahaya tsunami, lalu simulasi numerik dan Delft 3D. Dan di sini saya masukkan abstrak hanya sebagai contoh saja, hanya saya masukkan 2 kalimat aja, kira-kira udah bisa baca atau belum nih gitu ya Journal Finder ini. Nah, karena kalau untuk S2 pasca sarjana di UNED itu boleh menggunakan jurnal internasional, itu juga boleh. Jadi kalau persyaratannya untuk jurnal nasional itu adalah jurnal yang terindeks Sinta 1, 2, 3. Nah, tapi kalau jurnal internasional itu silakan, boleh jurnal apa saja yang tidak
terindeks Scopus pun boleh, asal tidak jurnal abal-abal ya, asal bukan jurnal predator. Nah, setelah tadi mengisikan tadi, lalu kita find journal, kita mencari jurnalnya. Nah, di sini dicontohkan ada 48 contoh jurnal yang cocok dengan kata kunci yang tadi kita masukkan, dan juga abstrak dan judulnya. Ada jurnalnya namanya Ocean Engineering. Kita bisa lihat impact faktornya semakin tinggi, berarti dia semakin reputasinya semakin tinggi. Lalu ada tingkat diterimanya, ini kira-kira dari seluruh artikel yang dikirimkan ke sana, itu kira-kira 42% itu diterima katanya, sedangkan sisanya ditolak gitu. Dan lalu ini satu yang penting juga adalah time to first decision. Jadi kita kan kita kan perlu nih tahu kira-kira kita lulus itu kapan ya, mahasiswa itu kapan bisa selesai, sehingga kita perlu tahu berapa lama sih sampai ada keputusan pertama. Jadi sampai ada keputusan misalnya apakah reject, apakah ditolak, apakah revision required gitu, perlu untuk direvisi atau apa gitu, atau langsung diterima, walaupun itu sangat jarang ya. Nah, ini selama 9 minggu. Jadi 9 minggu itu waktunya menunggu gitu. Nah, ini akan dirangkumkan oleh journal finder ini, dan ada juga time to publication. Jadi untuk publikasi ini seluruhnya perlu berapa lama ya. Nah, di sini ada 48 jurnal, ada banyak. Ada Ocean Engineering, Journal of Environmental Science, Research, dan jurnal-jurnal yang lain. Itu bisa dilihat nanti. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita membuat akun di online journal system. Ya, online journal system yang ada di Indonesia. Di sini tadi saya tuliskan kembali, saya sampaikan permilihan jurnalnya, apakah jurnal Sinta 123 atau internasional jurnal yang bukan jurnal predator. Ya. Nah, di sini saya contohkan yang digunakan adalah jurnal teknik pengairan. Jadi kita buka dulu halaman webnya ini. Contohnya https://jurnalpengairan.ub.ac.id. Di indeksnya itu maka kita bisa melakukan registrasi. Di sini klik register. Nah, setelah itu kita isikan profile ya. Kenapa sih tahapan-tahapan ini perlu kita bahas ya? Saya dulu ketika lihat materi dari Prof. Slamin tentang tahapan-tahapan submisi ya, tahapan-tahapan pengiriman artikel. Ternyata yang seperti ini yang kelihatannya hal teknis ya, mungkin kalau untuk yang muda-muda yang bahasa Inggrisnya bagus ini nggak ada masalah sama sekali ya, ini sangat mudah dan tinggal next isi gitu aja. Nah, tapi ternyata ini diperlukan ya, terutama untuk beberapa bagian yang penting. Dan untuk yang tidak terbiasa mengisi juga ini perlu, karena walaupun online jurnal sistemnya ini adalah jurnal orang Indonesia ya, jurnal ini UB atau jurnal saya di ITB, ITS dan lain-lain, tapi yang setahu saya selama ini bahasa pengantarnya itu rata-rata bahasa Inggris. Jadi walaupun website-nya itu orang Indonesia, tapi bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Karena rata-rata untuk jurnal Sinta 1, 2 ya, itu bahasa dalam jurnalnya pun artikel itu biasanya berbahasa Inggris, sehingga sistem untuk submisi atau pengirimannya juga dalam bahasa Inggris. Nah, sehingga hal-hal yang sudah kita tahu di awal, kalau sudah kita siapkan sebelumnya, itu maka kita ngisinya gampang ya. Karena untuk tahu menu-menu di bagian ini, maka kita harus mengikuti dari awal. Jadi kalau misalnya terus tengah-tengah ternyata perlu data apa gitu ya, terus kita nggak tahu, terus kita cari dulu. Nah, nanti di tengah-tengah terus ternyata cari datanya tuh nggak ketemu ya. Nah, terus nanti keburu internetnya putus misalnya ya, sinyalnya kah atau gimana. Nah, ini cara mengantisipasinya adalah dengan kita tahu tahapan-tahapannya sejak awal, sehingga data-data itu sudah bisa disiapkan di awal, misalnya data pembimbing, data kita sendiri, data ORCID ID dikumpulkan dulu. Nah, setelah siap semuanya, terus kita ikuti tahapan-tahapan submisi dari awal. Nah, sehingga yang melakukan submission ini bisa mahasiswa. Selama ini yang saya tahu rata-rata
submission itu dilakukan oleh dosen sebagai corresponding author. Kita pernah bahas sebelumnya ya tentang siapa yang berkorespondensi. Nah, ini juga perlu dibicarakan dengan pembimbing ya. Jadi jangan juga misalnya, oh ini saya udah diajarin di mata kuliah publikasi, terus setelah itu ya udah pokoknya ini udah selesai, ini kayaknya udah selesai saya kirim. Nah, itu hati-hati ya, jangan dulu. Konsultasikan dulu, Bu apakah saya yang mengirim, karena saya sudah tahu caranya dari mata kuliah publikasi gitu. Kalau memang diizinkan dan berarti nanti ada konsekuensi ya. Artinya kalau misalnya ada balasan hasil review itu akan masuknya ke email yang upload gitu. Jadi orang yang mengupload ini dia akan menerima email yang di sana berisi hasil review. Nah, sedangkan itu betul-betul email yang penting ya. Kita kan ketat ya waktunya, kita pengen cepat-cepat submit, kita pengen cepat diterima, pengen segera lulus kan gitu. Nah, kalau misalnya tidak terbiasa, emailnya jarang dibuka atau misalnya nggak ada notifikasi di HP ya, biasanya harus buka di laptop, sedangkan itu juga email yang jarang dibuka misalnya. Nah, itu membuat nanti keterlambatan ya. Ada juga kasus yang di waktu itu di konferensi ya, padahal sudah datang ke konferensinya, sudah presentasi, bahkan dapat kriteria paper yang baik dan lain-lain, tapi ternyata karena yang menerima email hasil review, kan sebelum artikel terbit itu kan selalu ada bolak-balik email ya dari editor terhadap penulis artikel. Misalnya ini saya perlu revisi, silakan direvisi dalam waktu 2 minggu. Nah, seperti itu kan, jadi penerima email itu harus gercep gitu, harus gerak cepat, harus senantiasa online dan tahu perkembangan emailnya, bukan email yang isinya spam gitu ya, yang email-email yang dari iklan-iklan terus nggak pernah dibuka sehingga email tenggelam. Jadi kasus yang waktu itu saya tahu, padahal sudah selesai presentasi, tinggal publikasi saja, tapi ketika diminta ada namanya ini ya, jadi di bagian akhir sebelum terbit itu author itu diminta menandatangani atau klik surat pernyataan ya istilahnya, bahwa artikel itu belum pernah diterbitkan sebelumnya dan inilah consent, biasanya letter of consent, jadi menyerahkan hak publikasi itu kepada publisher, intinya seperti itu. Nah, itu ternyata yang menerima email itu adalah mahasiswa dan dia jarang buka email, entah terlewat entah gimana. Akhirnya karena sudah melewati batas waktu, pihak panitia, pihak editor itu tidak menerima jawaban, akhirnya artikel itu jadi tidak masuk dalam terbitan. Gitu. Padahal udah selesai prosesnya gitu. Itu hanya gara-gara tidak aware ya, tidak mengecek secara rutin dan juga ya mungkin entah salah masukkan email dan lain-lain ya, karena ini sehingga orang yang mengupload itu perlu didiskusikan dulu dengan pembimbing. Apakah pembimbingnya, apakah mahasiswanya. Rata-rata kalau yang kemarin-kemarin itu ada yang mahasiswanya, ada yang pembimbingnya, itu tergantung kesepakatan saya. Jadi intinya inilah bisa dibicarakan dengan pembimbing. Nah, ini mengisi username, password, lalu passwordnya diulangi, validasi seperti biasa ya. Bisa diisi dengan data-data sendiri. Nah, setelah itu, kalau misalnya ada bagian-bagian yang tidak ada bintang, itu ya tidak perlu diisi pun tidak apa-apa. Seperti misalnya alamat kirim ini ya, alamat rumah misalnya, atau alamat kantor, nama departemen, dan lain-lain. Bisa diisi. Lalu mendaftar itu sebagai author ya, mendaftar sebagai penulis gitu. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ke tampilan user home. Jadi kalau sudah login ya, ini user home-nya seperti ini, artinya nol aktif, tidak ada yang aktif, tidak ada artikel yang sedang disubmit. Jadi kalau ada artikel yang sedang disubmit, ini di sini nanti ada satu judul artikel gitu. Lalu ini ada yang lain-lain, ada profile, change password, atau logout. Nah, kalau kita cek menu pada online submission,
Nah, di sini nanti ada penjelasan-penjelasannya ya. Jadi misalnya formatnya itu seperti apa. Di sini ada template-nya ya. Kita mendownload template-nya di sini. Lalu judulnya itu harus seperti apa, tipe tulisannya itu bagaimana, autornya namanya siapa. Saya cara bagaimana menuliskannya ya, jangan sampai nama autor itu ditulis ada singkatannya, harus lengkap namanya, abstrak kata kunci dan lain-lain. Nah ini kalau kita sudah mendownload template ya, jadi setelah kita ini klik yang sebelah kanan ini, download template-nya dalam docx, maka template-nya ini akan tersimpan di laptop kita. Nah, isi template dengan metode paste as text only ya. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, bagaimana kita copy dari tulisan kita, lalu klik kembali di blok ya. Jadi setelah kita copy, jangan lupa kopinya itu jangan melebihi hurufnya ya, tidak usah sampai seluruh baris, tapi cukup sampai huruf-huruf yang akan di-copy saja. Lalu kita blok juga bagian ini di judulnya, jangan sampai melebihi juga. Lalu kita klik kanan, paste as text only, sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Nah, sehingga di sana kita akan tahu bahwa template itu dia tidak berubah tipe tulisannya. Jadi kalau judul dia tipe yang ada di artikelnya tetap sebagai judul, atau ada sebagai author atau sebagai address, sebagai abstrak. Ini adalah stylenya ya, style yang ada di tulisannya. Ini yang penting ketika kita akan melakukan submit artikel. Karena ya saya semuanya menceritakan seperti ini detail karena ada cerita-ceritanya ya, ada kisahnya, sehingga kalau misalnya kita hanya paste seperti biasa, nanti semuanya tipe hurufnya jadi normal semua, sehingga nanti oleh editor diminta untuk mengulang lagi gitu. Kenapa? Karena kalau semuanya stylenya itu tetap sama normal, walaupun tulisannya itu jenisnya sudah misalnya Times New Roman, ya jenis hurufnya sudah bold, angkanya, fontnya sudah 14 dan lain-lain. Tapi kalau stylenya itu tidak sesuai, nanti menyulitkan pihak editor ya ketika akan publish ya, ketika akan dipublikasikan di online journal system. Nah, ketika kita akan memulai submit, kita klik yang user home tadi, lalu di sini new submission, nanti kita memulai submit. Nah, setelah itu kita masuk step-step ya. Di sini semua totalnya ada 5 step. Saya jelaskan ada 1-3 yang paling penting. Yang pertama ini adalah memulai penyerahan artikel ya, memulai pengiriman. Nah, sebelumnya kita harus mengisi checklist dulu. Jadi, nah ini semuanya ini submission checklist kita baca dan kita centang ya. Artinya kita juga harusnya paham ya, bahwa ini sudah kita setujui. Misalnya pengiriman ini belum pernah dipublikasikan sebelumnya atau di jurnal yang lain gitu ya. Jangan kita mengirimkan ya 1 kali dulu sampai ada keputusan ya. Nah, harus mengikuti jurnal template-nya, lalu filenya ini jangan dalam PDF ya, tetap ada yang mengirim tapi dalam PDF, sehingga nanti menyulitkan juga editor untuk memproses di tahap selanjutnya. Jadi tetap dalam Microsoft Word, sehingga kalau misalnya ada revisi, misalnya dari reviewer, itu juga bisa dalam file tersebut. Nah, ini semuanya harus disubmit, ini saya contohkan saja, terus di checklist semuanya. Nah, kemudian paling bawah nanti, nah ini kalau ada komen, ada ada yang disampaikan kepada editor. Editor itu adalah pihak yang sebagai panitia ya. Jadi di dalam sistem jurnal itu ada yang namanya editor, ada yang namanya reviewer. Kalau editor itu istilahnya panitianya ya. Jadi ketika kita mengirimkan artikel, maka artikel kita itu akan diterimanya oleh editor. Nah, oleh editor nanti paper tersebut akan didistribusikan kepada reviewer. Nah, reviewer itu adalah yang review, yang mengoreksi apakah ada yang salah dari tulisan kita. Nanti reviewer itu akan mengembalikan hasil yang perlu kita revisi. Nah, nanti editor kembali
yang menerima, sehingga editor ini akan memberikan keputusan apakah artikel ini akan dilanjutkan ke proses revisi, atau misalnya ternyata terlalu banyak ya, ternyata rekomendasi dari reviewer itu ditolak misalnya. Nah nanti tapi tetap keputusan itu ada pada editor. Misalnya menurut editornya ini masih bisa diperbaiki tapi major revision ya, revisinya mayor. Nah itu keputusannya editor. Nah, sehingga ini kalau misalnya ada comments for editor, ada kata-kata yang disampaikan kepada editor, misalnya penjelasan atau klaim terhadap sesuatu yang kita tulis, maka bisa kita tulis di sini. Tapi kalau tidak ada, bisa save and continue. Nah, ini tahap yang kedua adalah uploading the submission. Nah, kita langsung klik ini ya, klik choose file seperti biasa ya, kita pilih artikel mana yang akan diunggah ke dalam sistem, jangan sampai salah filenya ya, kirimkan, pastikan bahwa yang kita kirim adalah file yang benar, yang versi paling akhir ya. Nah setelah itu belum selesai ya, kita klik upload. Ini jangan lupa misalnya sudah choose file, kadang-kadang terus udah selesai, karena di beberapa tempat itu kan choose file itu artinya sudah sekaligus upload ya. Nah di sini setelah choose file, nama filenya ada di sini, harus klik upload dulu. Kalau enggak nanti tidak tersimpan ya. Nah setelah itu klik save and continue. Nah, kita masuk tahap yang ketiga adalah entering the submissions metadata. Nah, ini adalah tahap yang termasuk yang paling penting menurut saya, karena beberapa ya atau banyak kesalahan mahasiswa itu dalam submissions metadata. Jadi misalnya dosen pembimbingnya itu sudah menyerahkan ya udah silakan submit gitu ya. Karena dikiranya mahasiswanya sudah paham tata caranya dan etikanya dan peraturannya, nah sehingga biarlah mahasiswa submit. Sudah betul di awal ini ya, mengisi author, nama dan lain-lain sudah betul. Ini data sendiri, data mahasiswa sebagai penulis pertama. Nah setelah selesai kedua, nah ketika turun ternyata di bagian bawah itu hanya kecil ada tulisan add author. Jadi kalau kita melihat di ini ya, di sistemnya. Nah, misalnya ini adalah tempat kita akan submit, kita klik yang user home ya, kalau tadi bukan di home, setelah kita login, user home, terus tadi bagian new submission. Nah, setelah kita checklist semuanya, terus save and continue. Nah, ini harus kita checklist dulu semuanya. Ini saya contohkan tahapan-tahapannya ya. Save and continue. Nah, terus di sini kita diminta upload ya. Nah, ini ceritanya saya upload sesuatu, misalnya. Lalu klik upload, di sini saya sebagai contoh saja. Nah, ini yang tadi saya jelaskan mengenai entering submission metadata. Ini setelah kita isi data author kita, nama kita, biasanya mahasiswa itu langsung mengisi title and abstract, lalu ke bawah gitu ya. Nah, padahal tahapan yang penting sekali adalah ini, add author. Tulisannya hanya di kiri kecil, di sini kotak ya. Add author itu artinya adalah menambahkan author. Jadi jangan sampai terlewat menambahkan author, yaitu dosen pembimbing kita. Dan sebetulnya tidak hanya dosen pembimbing ya, kemungkinan misalnya kalian itu untuk survei itu dibantu oleh orang lain sebagai responden misalnya, mungkin saja dia bisa dijadikan sebagai author. Atau biasanya misalnya kita survei ya, terus ketika dalam survei itu kita mengikutkan ada staf ahli misalnya, atau misalnya orang yang memang bekerja di sana sebagai lembaga yang bertanggung jawab di tersebut. Nah, terus memang dia akan menjadi salah satu author atau salah satu penulis dalam artikel. Nah, itu namanya perlu dimasukkan. Jadi, kita pun perlu mendiskusikan dengan pembimbing, ini penulis dalam artikel ini siapa? Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya mahasiswa belum tahu, itu dikiranya,
oh ya udah, ini kan seperti artikel di majalah gitu ya. Ini saya udah selesai nulis, saya kirim. Namanya cuma dia sendiri. Nah, padahal ini termasuk sesuatu yang cukup sensitif, sehingga siapa saja yang ada di sana dan urutan namanya itu seperti apa. Paling aman, yang nomor 1 yang awal ini adalah nama pertama. Ya. Nah, setelah itu add author, kita klik. Ini baru adalah nama keduanya. Nah, ini kita isikan nama tengah, nama belakang, email. Ini adalah nama orang kedua. Nah, setelah itu kalau misalnya masih ada lagi, kita add author lagi. Ya, biasanya sih kalau satu artikel ya juga bukan tidak sampai 10 atau 100 ya, nggak sampai sebanyak itu kecuali paper-paper khusus. Nah, kalau misalnya yang standar itu biasanya 3 orang, 4 orang, 5 orang itu sudah banyak gitu. Nah, jangan lupa di sini kita kalau tidak sesuai urutannya, ini kita reorder ya, kita atur ulang sehingga sesuai urutan inilah nama yang akan tercantum dalam publikasi. Kalau salah, bisa dihapus guest author. Nah, lalu kita beri bintang siapa yang merupakan author atau penulis yang menjadi corresponding author. Ini yang dikasih tanda titik di sini ya. Kalau enggak, berarti ya jangan diklik gitu ya. Ini ada author lagi kalau misalnya memang masih ada. Sehingga kalau ada 3 orang, kita mengisikan data 3 orang. Data 1, data 2, data 3. Nah, hati-hati juga dengan data pribadi dari pembimbing ya. Pernah ada cerita juga bahwa mahasiswa dia mengirimkan, katanya sudah tahu, terus dia upload. Nah, ternyata pembimbingnya itu namanya benar tapi alamat emailnya salah ya. Alamat emailnya salah, atau ada juga yang namanya salah, namanya dituliskan dengan gelar-gelarnya. Padahal kalau dalam online jurnal sistem seperti ini untuk jurnal, khusus untuk penulisan jurnal itu tidak diberi gelar ya. Jadi nama saja, hanya nama kita, nama depan, nama tengah, nama belakang gitu, itu bisa ditambahkan, tapi jangan pakai gelar. Walaupun kalau di dokumen-dokumen yang lain kita biasanya harus selalu mencantumkan gelar ya, tapi kalau di artikel yang tidak, jangan mencantumkan gelar. Nah, baru setelah itu kita isikan nih judul dan abstraknya dari tulisan kita. Kalau memang di sini bahasanya ini adalah bahasa Indonesia, kita isikan bahasa Indonesia, nggak masalah ya. Ini contohnya misalnya saya ada judul abstrak yang lama-lama ya, itu bisa kita tuliskan di sini, diisikan. Lalu ini ada kata kunci ya, kalau ada kata kunci kita tambahkan. Lalu jangan lupa pemisahnya itu adalah titik koma. Nah, jadi seperti ini masalah nih ya. Saya tulisnya pesisir, koma, abrasi, koma. Harusnya pesisir, titik koma, gitu ya. Abrasi, titik koma, apa bangunan pelindung pantai, titik koma, gitu ya. Masing-masingnya itu pemisahnya harus titik koma masing-masing dari kata kunci. Nah, setelah itu bahasa di sini otomatisnya dia bahasa Inggris ya. Nah, lalu ini adalah contributor and supporting agencies. Jadi ini adalah kita menuliskan universitas, misalnya nama universitas atau nama lembaga-lembaga yang mendukung penelitian kita. Jadi misalnya ada lembaga yang memberikan datanya secara cuma-cuma. Nah, tapi di sana dia minta agar data tersebut tolong disitasi ya, tolong dituliskan bahwa ini adalah dari lembaga tersebut. Nah, itu dituliskan di sini. Jadi istilahnya kita berterima kasih ya. Cara kita berterima kasih kepada mereka adalah dengan menuliskan nama organisasi di sini. Apalagi misalnya penelitian kita ini misalnya adalah penelitian yang didanai oleh misalnya kampus atau misalnya bahkan dari Kemenristek-Dikti yang mendapatkan hibah. Nah, itu harus dituliskan. Bahkan kalau misalnya itu adalah hibah, sebaiknya ditulis hibahnya itu hibah nomor berapa. Walaupun tempatnya bukan di sini, nanti di bagian kata-kata terima kasih ya itu boleh dituliskan. Tapi kalau di sini diminta dituliskan nama organisasinya atau orangnya juga ya, bisa juga di sini yang memberikan kontribusi. Nah, terakhir ini adalah references ya, artinya daftar pustakanya gitu.
yang sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan di dalam artikel. Jadi jangan sampai formatnya itu berbeda. Jadi karena di dalam template itu kan sudah ada misalnya apakah daftar pustakaan itu dalam bentuk angka-angka 1, 2, 3 dan urutannya adalah berdasarkan urutan dari tulisan-tulisan yang disitasi. Sehingga urutan itu bukan suka-suka ya urutannya itu, tapi urutannya itu sesuai dengan citasi yang keluar duluan, misalnya disitasi duluan maka dia jadi nomor 1. Atau bisa juga ada yang referensinya ini diurutkan berdasarkan abjad. Nah, kita ikuti sesuai yang diminta ya. Sini. Coba. Nah, di tahap yang keempat ini adalah upload supplementary files ya. Jadi kita diminta untuk mengupload atau mengunggah file-file tambahan. File tambahan itu apa? Misalnya kita itu punya data-data yang rencananya itu akan kita publikasikan sebagai data pendukung ya. Misalnya saya punya data tanah ya, data boring, atau saya punya data eksperimen di lab. Dan saya pikir itu, dan itu jangan lupa itu punya haknya, itu adalah hak kita sendiri ya. Jadi jangan sampai misalnya itu data lembaga tertentu, lembaganya itu nggak mengizinkan, terus tiba-tiba kita upload gitu. Nah itu tidak boleh. Misalnya kita yakinkan bahwa itu adalah data kita sendiri, kita yang mengambil ya. Kalau misalnya kita yang mengambil data tersebut, misalnya data eksperimen, atau kita yang mengambil sampel, lalu kita yang menganalisis ya, terus setelah itu sampelnya itu mau kita upload di sini ya, agar misalnya orang-orang yang perlu data itu bisa mengambil dari situ. Nah itu bisa. Nah, tapi yakinkan dulu bahwa itu memang datanya, haknya adalah data kita sendiri. Nah ini diupload bisa, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Terus kita ini tadi save and continue, dan ini adalah tahap yang terakhir ya. Tahap yang terakhir adalah confirming with the submission. Artinya kita melakukan konfirmasi bahwa kita sudah selesai melakukan tahapan-tahapan upload ya. Confirmation, nanti di sini file summary ini akan ada file yang dilampirkan ya. Nah, kalau tadi kan saya tidak memberikan lampiran ya, karena kita sebagai contoh, ini artinya kalau misalnya sampai di akhir masih seperti ini, berarti masih gagal ya. Jangan kita finish submission, jangan, karena belum ada filenya. Nah, kita perlu kembali, artinya saya kembali ke submission, ya kita kembali, atau bagaimana. Nah, ini ada tahapan-tahapan yang tadi saya kerjakan. Nah, kalau tadi kita sudah mencapai 5 di tadi ya confirmation, itu artinya sudah selesai. Nah, tapi kalau misalnya masih ada error, nanti ada tulisan misalnya seperti ini, error occurred processing in this form. Misalnya, the first name, last name, email address, official authorities required, artinya kita masih belum mengisikan namanya tadi ya. Nah, kita tuliskan nama penulisnya ya. Atau belum nulis judulnya, belum nulis abstraknya, nanti dia tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kalau sudah konfirmasi tadi finish submission, nah itu kita akan melihat nama file kita, lalu kita akan melihat juga bahwa ada artikel yang sedang menunggu ya, biasanya awaiting assignment. Nah, ini adalah contoh di OJS yang lain, jadi di Indonesia itu ada banyak jurnal-jurnal yang lain, contohnya di jurnal Warta LPM, di sini mirip ya, tipe penulisannya di sini status artikel saya ini awaiting assignment ya, sedang menunggu di review. Nah, ini statusnya seperti ini cukup lama, ini saya kemarin itu upload tanggal berapa. Nah, yang lainnya kalau misalnya sudah berhasil, ini seperti ini. Jadi ini
waktu dulu ya pertama kali ini di UCARS ya, bisa juga dicoba sini Sinta 3, teknik sipil, Sinta 3. Ini terbit pada ini ya, volume 5 nomor 1 2021 April. Artikelnya bisa dilihat di sini. Di artikelnya ada metadatanya. Jadi metadatanya ini tertulis ada 3 ya, ada penulisnya, ada pembimbing 1, ada pembimbing 2. Gitu di sini. Sini judul dan abstraknya. Lalu ini tadi apa judulnya, ada apa kata-kata kuncinya. Ini Universitas Jember sebagai lembaganya. Lalu referensinya ini dalam angka ya. Dan ada refback ya, jadi dia memberitahukan kalau ini diindeks atau dituliskan di website atau lembaga yang lain, misalnya ini di ResearchGate ya. Kita pernah belajar di awal ya tentang ResearchGate. Jadi nanti peneliti yang lain tuh bisa tahu tentang artikel ini gitu ya. Terus di Google Scholar, ini DOI-nya UCARS, jadi ini DOI ini adalah seperti KTP ya, KTP bagi sebuah artikel. Jadi sebuah artikel itu dia punya nomor DOI yang unik ya. Kalau ada nomor DOI-nya, itu maka dia adalah satu artikel tersendiri yang unik, yang tidak sama dengan artikel-artikel yang lain. Jadi DOI ini adalah Digital Object Identifier System. Jadi masing-masing artikel itu punya DOI-nya sendiri-sendiri. Rata-rata OJS di Indonesia itu, Online Journal System di Indonesia sudah memberikan DOI masing-masing untuk masing-masing artikel. Nah, ini artikel tadi yang sudah terbit, nanti bentuk yang ada di website itu seperti ini ya. Makanya kenapa misalnya ketika menulis abstrak itu tolong menulisnya yang baik gitu ya. Kenapa kok udah koreksi lagi ya, bolak-balik. Kenapa? Karena dia adalah tulisan yang akan muncul di websitenya. Ini padahal terbitnya sudah lama, mahasiswanya lulus sudah lama, tapi tulisannya tetap tertera di sini. Jadi kalau misalnya di abstraknya itu ada yang salah grammar, atau misalnya ada yang salah angka, jangan sampai salah angka gitu, itu jangan sampai terjadi. Sehingga harus diteliti ya, harus dipelajari khusus kalau akan upload gitu. Nah, ini full text ini bisa di-download di sini. Bahkan dia memberikan juga hasil similarity-nya dari hasil Turnitin itu ditampilkan. Artinya siapa yang melihat itu bisa tahu bahwa ini memang artikel yang original ya, bukan artikelnya orang lain, misalnya seperti yang di JIPLA. Baik, itu saja untuk materi kali ini mengenai teknik pengiriman atau penyerahan artikel pada jurnal ilmiah dengan sistem OJS atau Online Journal System. Terima kasih.